baik di Al-Quran ataupun di dalam hadis ada anjuran-anjuran memberikan nama-nama yang terbaik. Ya, contoh misalnya terekam sebelum kehidupan Nabi Muhammad SAW bahwa Imran dengan istrinya Hannah, ketika Hannah melahirkan anak perempuan, maka diabadikan dalam Al-Quran kalimat Hannahnya. Ya, di Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-36. Ya, di paling kiri di pertengahan. Wa inni sammaituha Maryam. Ya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Alhamdulillah. Dan saya ya Allah berikan nama kepadanya Maryam. Ya, padahal bisa dia mengatakan, perhatikan, ya, ada sama yusammi tasmiyatan, ada wasama yasimu wasman. Kenapa menggunakan kata sama? Ya, dari sigat taf'il, fa'ala yufa''ilu. Kata fa'ala yufa''ilu di ilmu saraf, nanti kalau Anda kembali ke kaidah-kaidah saraf, bahkan nanti ada di kitab satu lagi, saya tidak bawa kitabnya, di sini juga bisa ditemukan di Mu'jam Ajaibul Lughah, sigat taf'il itu menunjuk kepada at-tadarruj wat tafsil. Sesuatu yang dikerjakan dengan pelan-pelan dan teliti. Jadi ibunya sebelum memberi nama diteliti dulu. Enggak langsung aja pengen kasih nama tidak. Ya, 3 melon, 2 semangka misalnya. Tidak, ya. Tapi langsung dipikirkan dulu, ini anak saya mau jadi apa nih? Harapannya apa? Doanya apa? Oh, saya pengen anak ini jadi perempuan yang salihah. Dekat dengan Allah, dijaga dari maksiat, dipelihara oleh Allah. Maka nama yang cocok menurut kosakata pada waktu itu Maryam namanya. Makanya kalimatnya menggunakan sama. Sama itu, ya Allah aku pikirkan benar nama buat anak ini. Aku pengen anak ini dekat denganmu, bebas dari maksiat. Aku ingin jadikan dia satu-satunya anak yang dekat denganmu subhanahu wa ta'ala. Makanya sejak mengandung cita-cita itu ada. Kalau Anda baca di ayat 35-nya, ada di situ cita-citanya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Jadi kalau ada perempuan atau istri Anda mengandung, ya, atau ibu akhwat di bawah, ada misalnya berharap anaknya sedang mengandung atau ada lahir cucu, maka boleh di situ berdoa dari sejak awal dan fikirkan nama yang terbaik sesuai dengan doanya. Anak saya pengen jadi ahli Quran, Muhammad Hamilul Quran. Saya pengen anak saya dekat dengan Nabi, Amelia Habibatul Mustafa. Saya pengen anak saya misalnya paham Al-Quran, mengerti hukum fikihnya, Muhammad Faqihul Quran. Anisa Faqihatul Quran. Ya, perempuan cantik yang lembut tapi paham Al-Quran. Anisa Faqihatul Quran. Ya, jadi silakan cari. Dia begitu terlahir, nama itu membimbing dia dan cari guru-guru baik untuk kemudian mengawal nama itu sesuai dengan maknanya. Makanya begitu lahir ditunjuk pamannya Zakaria alaihissalam supaya terkawal makna nama itu. Jangan titipkan pada orang-orang yang bisa merusak cita-cita Anda pada nama itu. Katanya namanya faqih, tapi dititipkan pada orang yang menjauhkan dia dari Allah. Ya mustahil jadi faqih. Cari sekolah-sekolah yang membuat dia dekat dengan Allah. Sekarang udah banyak santen-santen, sekolah-sekolah plus hafal Quran, plus ada pelajaran salat, plus ada pelajaran fikih. Kejar. Jangan takut dengan gelar kok. Sekarang bisa ambil paket, bisa macam-macam. Takut dengan Allah. Saat suatu hari kita pulang kepada Allah dan anak kita akan ditanya, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Antum akan dihisab. Takut kita saat pulang tuh. Akan ditanya gitu. Itu yang kita pikirkan. Cari sekolah yang baik, tempat yang baik, guru yang baik. Nah, kalau dikaitkan dengan Allah, ingat ismun bismillah. Setelah ba, saya ingin kerjakan semua hal, istighraq seluruhnya. Istighraq tadi, ba, semua kegiatan saya, ghayah, saya tujukan semua lillah karena Allah. Ba lil ghayah, tujuan karena Allah. Nomor 3. Semua kegiatan saya kerjakan karena Allah. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, semua yang baik-baik karena Allah. Dan saya rasakan setiap saya mengerjakan semua itu, Allah mengawasi saya. Maka ketika Anda kerjakan semua itu, ismun, Anda akan diangkat derajatnya. Adhallaka, Anda akan dilindungi. Siapa yang melindungi Anda? Allah. Karena itu setelah kalimat ismun, melekatlah kalimat Allah. Bismillah. Orang-orang yang mengerjakan semua aktivitasnya, seluruhnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya karena Allah. Makannya karena Allah. Minumnya karena Allah. Bekerjanya karena Allah. Orang yang makannya karena Allah tidak akan menyentuh makanan yang diharamkan oleh Allah. Maka makanan itu akan berubah menjadi energi untuk mengerjakan ibadah. Salatnya semangat, baca Qur'annya semangat, bekerjanya semangat.
Orang yang mencari nafkah karena Allah, maka dia tidak akan mencari nafkahnya yang dimurkai dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semua hal itu, Allah akan angkat derajatnya, akan melindungi dia dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kelihatannya sedikit, karena diangkat derajatnya oleh Allah, harta itu kalau naik derajat, maka derajat disebut dengan berkah namanya. Ya, kelihatannya sedikit, cuman karena diangkat nilainya oleh Allah, maka jadilah berkah. Dapatnya 100.000, cuma sebulan gak habis-habis. Bayang gak? Saya juga gak kebayang gitu. Kok bisa? Tapi yang memang ketentuan Allah itu tidak harus dibayangkan. Diikhtiarkan, setelah dapat, disyukuri. Ada orang cuma 100.000 sebulan, tapi berkah. Begitu mau makan, tetangga ngantar makanan. Musim buah, datang dari lain datang, Pak, ada mangga. Masya Allah. Musim ikan, tukang ikan datang, Pak, ikan nih. Sebulan, kepake cuma 20.000, 30.000, 40.000, masih bisa nabung. Bahkan ditabung untuk kurban setahun ke depan. Allahu Akbar. Itulah keberkahan. Jadi kalau Allah sudah angkat sesuatu, apalagi mengangkat kemuliaan seseorang, maka sudah tidak akan ada tersisa keburukan dalam pandangan manusia dalam kehidupannya. Maka begitulah caranya. Kerjakan semua karena Allah, maka Allah akan mengangkat Anda dalam kehidupan. Kalau seseorang sudah diangkat oleh Allah, ismun ma'alaka. Sifat Allah Jalla wa'ala, ala tinggi, diangkat oleh Allah. Ketika Anda diangkat oleh Allah, wa adhallaka, maka Anda dilindungi oleh Allah dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah diangkat, apa yang diberikan? Rahman dan Rahim. Rahman, semua kemuliaan yang mungkin diraih di dunia. Allah turunkan sifat bernama Rahman. Rahman. Sehat di dunia, sifat Allah Rahman diberikan pada kita. Rizki dilapangkan, Rahman. Tenang diberikan, Rahman. Di rumah tangga dapat sakinah, alhamdulillah. Rumah tangga dapat mawaddah, alhamdulillah. Rumah tangga dapat rahmah, alhamdulillah. Sakinah, mawaddah, rahmah disingkat menjadi samara. Siapa yang punya samara? Allah. Makanya kalimat nikah dibuka dengan pendekatan kepada Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda yang dimiliki oleh Allah, yang mendekatkan Anda dengan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebelum nikah, dekati dulu Allahnya. Tujuan nikah untuk mendekat kepada Allah. Kalau sudah dapat itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebelumnya, litaskunu ilaiha. Taskunu sakinah. Mawaddah dapat, sakinah dapat. Anda pengen samara tapi jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatinya? Kata Allah, samara punya saya, sakinah punya saya, mawaddah punya saya, rahmah punya saya. Kalian pengen itu tapi jauh dari saya. Bagaimana bisa mendapatinya? Paham kaidahnya?